Welcome to our channel. Shalom, jumpa lagi bersama saya Frater Pukang dalam Meriak Sabda edisi 5 Mei 2025. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari penginjil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus berkata keras kepada orang-orang yang mau mendengarkan dia. Dia berkata bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memberi 5.000 orang makan. Nah, murid-murid Yesus juga melihat ketika setelah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, tetapi keesokan harinya, para orang-orang yang telah menerima makanan berupa roti itu tidak melihat Yesus pergi bersama murid-muridnya menaiki perahu. Nah, ketika hal itu, orang-orang itu menyadari bahwa Yesus telah pergi dahulu ke tempat yang lain. Nah, Yesus pergi kemana? Yesus pergi ke Kapernaum. Dan para orang-orang itu juga berpikiran hal yang sama. Mereka percaya bahwa Yesus telah dahulu pergi ke Kapernaum. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mereka itu berharap. Tadi saya mengatakan, berharap untuk menemukan Yesus di Kapernaum. Orang-orang bertanya kepada Yesus, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus tidak menjawab pertanyaan. Sebaliknya, Yesus menantang orang-orang itu. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, Yesus kemudian memberitahu mereka, jangan bekerja untuk makanan yang akan merusak. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan, untuk hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Nah, orang-orang kemudian bertanya kepada Yesus, apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Yesus menjawab dengan sangat tegas kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan yang diutus kepada kita? Nah, apakah kita percaya kepadanya dengan segenap hati dan seluruh keberadaan kita, atau apakah kita hanya percaya dengan pikiran kita saja? Nah, pikiran kita memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sejumlah besar informasi dan memahami. Namun, keyakinan dari hati mungkin memahami, mempercayai kebenaran yang tidak dapat dipahami pikiran kita. Keyakinan tidak logis, keyakinan tidak dapat dibuktikan. Kepercayaan itu menuntut kita untuk mempercayai apa yang hati kita ketahui dan pahami. Keyakinan dan iman adalah hadiah terbesar yang pernah kita terima. Apakah kita menghargai pemberian itu dari Allah? Maka saudara-saudari yang terkasih, untuk refleksi kita pada hari ini, apakah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Anak yang diutus oleh Allah, yaitu Yesus sendiri, adalah Tuhan kita? Apakah kita sudah mengimani dengan sepenuh hati? Ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, baptis adalah pintu bagi kita untuk mengimani Yesus sebagai Tuhan. Sebaliknya, dalam perjalanan harian kita, apakah saudara-saudari sudah mempunyai iman akan Yesus sebagai Tuhan kita? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.